bertanya begini Pak, di dalam kehidupan melaksanakan agama Islam ini ada beberapa mazhab, misalnya ada Hanafi, Hambali, itu sebetulnya bagaimana? Kami sendiri kadang-kadang bingung, menurut mazhab ini kok begini, mazhab ini kok begini. Nah kita sebagai yang kami sendiri belum tahu betul ini bagaimana sikap kita menanggapi tentang adanya beberapa mazhab itu. Terima kasih Pak. Nah, ngapain kita mikir-mikir mazhab? Di dalam Al-Quran itu nggak ada orang supaya bermadzhab, atau nggak ada Pak. Islam itu satu. Pedoman Al-Quran itu surat nomor 49 ayat 9 dan 10. Di dalam Islam tidak ada istilah madhab, itu tidak ada. Madhab itu kan manusia, susunan manusia. Yang menyusun madhab sekarang juga sudah tidak ada. Sudah pada meninggal kan? Nah, tetapi Al-Qurannya masih eksis di tengah-tengah kita. Allah itu juga tidak berawal dan tidak berakhir. Surat 57 ayat 3. Kita nggak usah melihat yang disusun oleh manusia. Lihatlah apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, Allah ini coba baca surat nomor 49 ayat 9 dan 10. Inilah konsep Islam menurut Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, kan jelas Pak. Konsep Islam menurut Al-Quran ini jangan mengikuti madhab. Nanti perang kalau mengikuti madhab. Nah, kalau mengikuti madhab nanti kena ayat ini Pak. Surat 30 ayat 31 dan 32. Kena ayat ini. Nah, ayat ini kan jika ada dua golongan mukmin yang bertikai, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu berbuat dolim atau aniaya terhadap yang lain, maka perangilah mereka sampai kembali kepada perintah Allah. Setelah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah mereka. Kemudian ayat yang sebelum mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka berbuat solehlah di antara saudaramu itu. Nah, kita supaya berbuat soleh di antara sesama mukmin. Dua aja kalau bertikai supaya didamaikan. Kalau yang salah satu dolim diperangi sampai kembali kepada perintah Allah. Ini kan jelas konsep Al-Quran itu seperti ini. Nah, kalau seluruh orang-orang mukmin menggunakan dasar ayat ini Pak, tidak ada pertikaian. Gitu loh Pak. Nah, justru masalah yang muncul sekarang kan ayatnya ini. Yang penjelasan sampaikan mazhab tadi, coba surat 30, 31 dan 32. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa 31. munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya,
serta dirikanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Terus ayat 32. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, kalau seperti ini kan disebut musyrik, Pak. Jadi kalau Islam itu pecah belah menjadi bergolong-golongan, itu termasuk musyrik. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama menjadi bergolong-golongan dan masing-masing golongan bangga pada golongannya masing-masing. Itu termasuk musyrik. Maka sebenarnya konsep Al-Quran itu ini gitu loh, orang-orang mukmin itu ini, bukan ini ya. Sekarang yang terjadi ini, masing-masing kan mengatakan wah tempat saya paling benar, tempat saya paling benar, kan begitu. Itu kan kena ayat ini, Pak. Nah, di dalam kita ngaji atau mengkaji Al-Quran itu bukan kita paling benar, kita mencari kebenaran. Loh, ayatnya bilangnya begini, coba silahkan untuk dikoreksi, kalau memang salah diluruskan. Gitu, bukan mengatakan wah saya paling benar. Enggak. Yang paling benar itu Allah. Nah, kalau sudah terjadi ini, nanti keputusannya surat 6159. Kita nggak boleh membuat keputusan sendiri terus anarkis, nggak boleh. Nanti Allah di sini keputusannya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Nah, sebenarnya kalau terjadi penyimpangan pun kita tidak boleh membuat pernyataan apa-apa. Wah kamu sesat, nggak boleh. Itu nanti Allah yang buat keputusan, Pak. Udah biar aja nanti Allah sendiri buat keputusan. Kita jangan membuat statement sendiri. Nah, ayatnya aja bilang begini loh. Masuk podo-podo wong Islam mau lakum dinukum waliyatin. Ini gimana coba? Ini kan nggak pas. Nah, maka kalau memang mereka begitu ya biarkan aja. Kalau mau dikasih tahu, kalau nggak mau ya sudah, kan gitu. Loh ya ayatnya begini loh, Pak. Itu misalnya gitu. Maka harusnya Islam itu seperti ini. Kalau Islam seperti ini nggak ada masalah, Pak. Kan terjadi pertikaian tadi kan masing-masing bangga tadi, rumongso bener. Akhirnya melakukan tindakan anarkis pun tidak sadar bahwa dia juga melanggar ayat ini. Allah menyatakan sudah memecah belah menjadi bergolong-golong, biarkan aja nanti Allah buat keputusan. Kita jangan membuat keputusan sendiri, jangan melangkah sendiri, maksudnya gitu loh. Loh, kalau masalah demo boleh-boleh saja, itu ada undang-undangnya. Tetapi jangan membuat kerusakan, jangan merusak itu, Pak. Kan termasuk anarkis itu nanti kan berlawanan dengan surat 6159. Apakah dengan kita merusak sana sini itu bisa menyelesaikan masalah? Itu pasti akan muncul masalah baru. Kita harus sadar. Dengan pengerusakan itu justru tidak akan menyelesaikan masalah, yang jelas pasti akan muncul masalah baru. Nah, Islam itu kan damai di sini tadi. Kalau berperang, kalau dia dolim baru suruh merangi, tapi diperangi tujuannya supaya kembali kepada perintah Allah. Karena di antara sesama mukmin itu bersaudara, maka fa'aslihu baina akhwan, berbuat solehlah di antara saudaramu itu. Ayatnya bilangnya seperti itu, fa'aslihu itu berbuat solehlah. Nah, kalau orang Islam seperti ini apa nggak hebat, Pak? Islam itu nggak damai kan? Damai sekali. Masya Allah, itulah ketentuan hukum Allah yang perlu kita cermati.
selama ini mungkin kita kurang menyadari karena di dalam membaca ayat-ayat itu tidak memperhatikan. Kan kita diperintah untuk memperhatikan yang dengan istilah tadabbur itu. Karena saya katakan tadi bahwa Allah itu membuka kesadaran, membuka keilmuan itu bertahap sesuai dengan tingkat kemampuan, tingkat kesadaran, tingkat kesanggupan orang itu di dalam berusaha. Kalau kita berusaha dengan tekun, itu nanti Allah akan membukakan. Maka pelan-pelan, gak usah tergesa-gesa. Bahkan kita diperintahkan untuk berdoa, Robbi zidni ilma, gitu. Surat 20 ayat 114. Nah, cukup jelas, gitu loh Pak. Maka sebenarnya kalau orang Islam itu mengikuti petunjuknya Allah itu nggak ada masalah. Semua akan berjalan dengan baik, semua akan berjalan dengan mulus. Cuma permasalahannya orang diberi petunjuk itu belum tentu mau, karena menganggap bahwa petunjuk Allah itu belum lengkap. Lah, Allah berfungsi sebagai rahmatan, sebagai Rabbul Alamin itu apa maksudnya? Kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, kok malah manusianya bisa? Ini kita harus betul-betul membuka kesadaran yang dalam, gitu ya, bahwa Allah itu segala-galanya. Kita ini nggak ada apa-apanya, gitu loh. Maka dengan menyadari seperti itu, maka akan melihat diri kita ini kecil. Nah, akhirnya baru di situ kita bisa menangis ketika kita malam hari membayangkan kekuasaan Allah begitu luasnya. Ya, kalau nanti orang sudah dilemparkan ke dalam nar itu sudah bengok-bengok ya secara urusan. Kan gitu. Kowe bengok, oh silahkan kan gitu. Ya sambat karo mbahmu, cemplongke ya. Baik, gak bisa dibawa-bawa, naik banding juga bisa. Karena Allah itu nanti sebagai hakim tunggal. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, gitu ya. Hakim tunggal. Nah, dengan pengertian seperti itu, maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ini kan mereka memecah belah agama menjadi bergolong-golongan, dan masing-masing golongan merasa bangga. Nah, karena merasa bangga, karena akhirnya menjelek-jelekan golongan yang lain, gitu loh Pak. Jadi kan sering dengar nggak? Nah, akhirnya misalnya golongan sini jelek-jeleki sana, nanti sana juga jelek-jeleki sini, nanti sana juga jelek-jeleki sana, sana juga jelek-jeleki sana, gitu kan? Akhirnya kan bergolong-golongan, menganggap bahwa dirinya paling benar, gitu loh Pak. Nah, di dalam hal kajian Al-Quran ini kan di dalam penyampaian dari dulu sampai sekarang pun saya tidak pernah mengatakan bahwa ini paling benar, tidak. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu mesti benar. Kalau salah itu berarti yang salah itu saya, bukan ayatnya, gitu loh Pak. Saya tidak pernah mengatakan wah ini paling benar, enggak. Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Tetapi ini adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu pasti benar. Kalau misalnya salah, itu berarti analisa saya yang salah, bukan ayatnya. Kan di dalam hal penyampaian selama ini saya tidak pernah menjelek-jelekan kelompok manapun. Walaupun mungkin saya dijelek-jelekin, saya juga alhamdulillah, gitu. Saya tidak pernah menjelek-jeleki siapapun. Kita sesama mukmin itu bersaudara. Kalau mau diberitahu, nggak mau ya sudah. Wong gelem dikandani gelem ya wis. Kan isone mau ngandani tok to, nek dikandani mah ya wis to. Resiko tanggung penumpang. Seperti itu. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi memecah belah agama itu artinya masing-masing memisahkan diri, kemudian masing-masing ngeklaim dirinya paling benar, maksudnya gitu. Nah, kita itu jangan punya pemikiran seperti itu. Kita bukan yang paling benar, tidak. Kita berusaha untuk mencari kebenaran melalui petunjuk Allah berupa kitab Al-Quran. Mencari kebenaran. Apakah kebenaran belum kita temukan? Nah, ternyata ayat yang kita jabarkan tadi kan ternyata kita banyak yang belum tahu. Karena memang belum mempelajari secara utuh. Tadi saya berikan contoh tuku kalkulator ora diwaca petunjuke. Padahal kita dilahirkan di muka bumi dilengkapi dengan petunjuk. Petunjuknya nggak pernah kita pelajari bagaimana dapat petunjuk, kan gitu loh Pak.
sadar atau tidak sadar, seperti itulah kenyataannya. Memang kita harus menyadari, tanpa kesadaran kita tidak akan mengerti. Jadilah orang yang mengerti. Nah, justru yang paling parah itu orang tidak mengerti bahwa dia itu tidak mengerti. Itu yang paling parah, iya. Loh, dia itu tidak sadar bahwa dia itu tidak tahu gitu loh, Pak. Kan berarti kan rumangsa bener tadi. Mendingan kalau orang itu mengerti bahwa dia tidak mengerti, itu mending. Nek sok ngerti itu malahnya. Nah, kita harus menjadi orang yang mengerti bahwa kalau memang kita tidak tahu itu belajar supaya tahu, mencari tahu, bertanya kepada yang lebih mengerti kan gitu. Itulah kehidupan. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, insya Allah kita akan bisa mendapatkan satu kedamaian di dalam hati kita gitu. Karena orang juga sering mengatakan bahwa hidup di dunia ini kan hanya sementara katanya. Nah, kalau sementara itu kan berarti nggak lama gitu loh, Pak. Artinya setelah hidup ini nanti akan mati. Tetapi kita harus sadar bahwa sudah mati nanti akan dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, kemudian hidup yang terakhir untuk dimintai pertanggungan jawab. Itu semua manusia yang percaya maupun yang tidak tetap akan dibangkitkan hidup. Hanya kalau orang yang percaya akan dibangkitkan kembali menjadi manusia yang sempurna. Kalau orang yang tidak percaya akan gagal jadi manusia. Gagal, jadi manusianya gagal. Lah jadi apa? Malin kondang. Itulah, Pak. Gagal jadi manusia. Maka janganlah menjadi orang yang gagal jadi manusia. Kita sudah terlanjur jadi manusia, dipertahankan gitu, jangan sampai gagal. Lah supaya kita tidak gagal jadi manusia, maka kita harus mengikuti petunjuknya Allah gitu loh, Pak. Gambaran hidup kita itu seperti itu. Mau tanya lagi, Pak? Iya, monggo. Lalu bagaimana Pak kita sebagai sama-sama umat Islam, sama-sama masjid itu katanya juga rumah Allah, tapi kan ada kadang-kadang masjid yang untuk sholat golongan ini lalu tidak boleh, atau nanti setelah itu gimana, apa dibersihin lagi apa gimana, itu gimana Pak? Dan kalau jamaah itu kadang-kadang menyendiri, nggak mau berjamaah bersamaan, itu gimana Pak? Cara menanggulangi utawi mengantisipasi ini ada sundi, Pak. Coba baca surat 34 ayat 46. Itu antisipasinya itu. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnatin in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu fikirkan tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Ini kan berarti ayat ini memberi pengertian kepada kita, Pak. Sholat itu boleh berdua-dua, boleh sendiri-sendiri. Berdua-dua itu yang berjamaah, sendirian gitu loh, Pak. Antisipasinya seperti itu. Kalau karena di masjid daripada berantem, kan mendingan kita sholat di rumah dengan keluarga kan juga jamaah. Nah, itu nanti coba sekarang kita lihat surat 9 ayat 107 dan 108. Walladzi nattakhadhu masjidan dirara wa kufra
wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta. Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ayat ini Pak, kalau masjid itu hanya digunakan untuk pertikaian antar mukmin, maka ayat itu mengatakan kamu jangan berdiri sholat di masjid itu selamanya. Ya, walaupun di dalam surat 9 ayat 17 itu orang musyrik tidak boleh memakmurkan masjid. Kemudian yang memakmurkan masjid itu orang-orang mukmin. Kemudian surat 9 ayat 28 itu orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, di sini orang mukmin memakmurkan atau meramaikan masjid. Tetapi kalau masjid itu diroro, maka di sini kamu jangan berdiri sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. Nah, coba. Kan berarti ada yang kita tidak boleh sholat di masjid yang seperti itu tadi. Masjid itu setiap hari untuk ngeramal sesuatu yang negatif, untuk membahas hal-hal tentang peperangan tadi. Ya. Masjid itu untuk ngaji, mengkaji petunjuknya Allah supaya kita tahu dan sadar. Nah, kalau masjid itu hanya untuk memecah belah antar mukmin tadi, kalau Bapak tadi misalnya sholat di sini dengan di sini pelero-peleroan, kan sholatnya nggak khusyuk. Gimana? Kan maka itu termasuk masjid ini, Pak. Berarti kita jangan kamu sholat di situ selama-lamanya. Nanti kamu sholatnya nggak khusyuk, malah ngelirik sana sini. Oh. Nah ini loh Pak. Nah oleh karena itu kalau ayatnya sudah bilang seperti ini, ya kita berusaha untuk ini. Sehingga sebenarnya Allah itu benar-benar mempunyai satu harapan bahwa orang-orang mukmin itu tidak boleh bertikai, gitu Pak. Kalau sampai bertikai pun sholat yang masjidnya nggak boleh kok. Ini. Sehingga kan pengertiannya kita harus jelas bahwa sesama mukmin itu betul-betul bersaudara. Jadi yang dinamakan saudara itu bukan bapak, bukan ibu, bukan anak, bukan suami, bukan istri, tetapi sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mukmin bersaudara. Maka fa aslihu, itu artinya berbuat solehlah baina akhwayum, di antara saudara-saudaramu itu. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapatkan rahmat loh. Kan jelas kan? Banyak persoalan-persoalan yang memang perlu kita kaji. Kalau kita tidak melihat ayat satu persatu kan kita nggak tahu. Gontok-gontokan yang masjid barang dianggap biasa gitu. Ini kena ayat. Nah, ini kan kita harus sadar Pak Ki. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya kita lakukan itu
Allah tidak suka, tetapi juga tetap kita lakukan karena memang tidak tahu atau tidak mau tahu. Kalau tidak tahu itu masih ditolerir ya. Tapi kalau tidak mau tahu, artinya diberitahu pun nggak mau tahu, itu berarti kan wah gimana ya, susah juga kan. Kan kemarin contoh konkret ya, ini saya berikan satu contoh konkret menurut catatan sejarah. Kan Allah itu melarang, artinya menggunakan sistem perhitungan penanggalan itu dengan penanggalan Samsiah. Tetapi kita sudah terlanjur Pak mengikuti penanggalan Samsiah itu. Allah atau Al-Quran memerintahkan agar supaya kita menggunakan penanggalan itu delok bulan itu Pak, komar, hilal itu yang muncul dari barat terbit di tenggelam di timur. Tetapi kenapa kita tidak pernah mempelajari itu? Karena memang tidak pernah membaca petunjuknya tadi. Akibatnya melakukan penyimpangan pun kita tidak tahu. Misalnya panjenengan muni minggu itu aja kena Allah udah nggak suka. Anggur muni akad ya angel kok. Ya umpamane ora iso ya ngat ngono lho. Nah, kan penanggalan Pak ya, ini saya gambarkan lagi. Kalau Allah kan menyuruhnya penanggalan itu komariah. Di sini ada istilah Samsiah, itu Samsu itu kan matahari, Pak. Penanggalan matahari. Kalau Al-Qur'an di sini istilahnya sanatin, di sini am. Tapi kalau perhitungan penanggalan Allah memerintahkan supaya menggunakan yang komariah. Sebab nanti kalau kamu menggunakan yang am atau Samsiah ini, itu tambah kekafiran maksudnya gitu. Surat 9 ayat 36, 37. Di sini nanti bilangan bulan itu ada 12. Kemudian dari 12 itu ada 4 yang huruf. Mengundurkan penanggalan itu nanti tambah kafir. Mengundurkan bagaimana? 355 hari 1 tahun komariah ini ya 355, terus di sini berarti 365 6 jam. Kan berarti mundur 10 hari. Ini aja banyak yang tidak tahu. Penanggalan Samsiah itu ternyata diikuti oleh negara-negara tertentu itu juga sudah lama, Pak. Artinya sudah jauh. Sebelumnya sudah menggunakan komariah, kemudian setelah ada penanggalan Samsiah ikut. Ini saya punya data ya. Perancis itu menggunakan penanggalan Samsiah itu baru pada tahun 1793. Jepang itu pada tahun 1873. Cina pada tahun 1912. Turki pada tahun 1927. Berarti kan baru saja istilahnya. Nah, sebelumnya pakai apa? Komariah, Pak. Penanggalan itu komariah. Karena komariah tidak akan berubah. Kan kemarin sudah kami informasikan bahwa penanggalan ini itu disusun oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Julius Caesar itu lahir tahun 116 sebelum Masehi, meninggal tahun 44 sebelum Masehi. Tapi 1 tahun sebelum meninggal itu sudah diumumkan penanggalan yang namanya Samsiah atau penanggalan musim. Pada saat ini 1 tahun masih cocok 365 hari lebih 6 jam. Tetapi kemudian pada tanggal 4 bulan Oktober tahun 1582 Masehi, ini seorang yang bernama Paus Georgieri ke-8 mengadakan penelitian ulang tentang penanggalan ini tadi, dan ternyata 1 tahunnya sudah bergeser 365 hari lebih 5 jam, sudah bergeser 48 menit dan 46 detik. Karena harus bergeser, Pak. Sudah nggak cocok. Kalau misalnya ini dihitung sekarang, ya sudah bergeser lagi. Maka benar bahwa Allah mengatakan kalau kamu menggunakan penanggalan ini, nanti pada suatu ketika nggak bisa dipakai. Ini kan bukti konkret. Tetapi di antara kita banyak yang tidak tahu. Maka penanggalan itu adalah komariah ini tadi, yang istilahnya Al-Quran menggunakan istilah sanatin. Nah,
penanggalan musim ini hanya diperintahkan bagi ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya. Wa fisaluhu fi amaini, 2 tahun musim menyusui anak itu. Musim, bukan sanatin. Nah, antara am dengan sana itu beda, Pak. Kalau kita tidak tahu kan melakukan pelanggaran setiap hari pun nggak disadari. Berarti siapapun kalau mengikuti surat 9 atau Toba 37 itu berarti sengaja tidak. Nah iya. Nah ya jangan mana. Lah kan ayatnya yang mengatakan Allah begitu. Bahwa mengundurkan penanggalan. Di sini kan inna idata suhuri indaul isna asara sahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kemudian di sini kan sesungguhnya inna manasil jihadatun fil kubri. Sesungguhnya mengundurkan penanggalan dari 350 menjadi 365 kan mundur 10 hari. Dan ternyata pergeseran berikutnya nanti semakin lama semakin berkurang, lama-lama musim itu tidak ada. Maka akibatnya nanti nggak bisa dipakai. Sehingga bukti di dalam sejarah itu yang namanya George Washington, Pak. Washington itu cari gini ya. Itu presiden Amerika itu, George Washington. Kalau ini mungkin tulisannya salah, tapi yang penting yang saya masukkan George Washington itu presiden Amerika. Tanggal lahirnya dulu 11 Februari tahun 1731. Nah, setelah diadakan penelitian oleh Paus Georgius ke-8 ini, terus ini berubah, Pak. 22 Februari tahun 1731. Nah, kalau misalnya nanti bapak-bapak juga mengikuti terus setelah diteliti, pada suatu saat nanti akte kelahiran jenengan nggak terpakai. Jadi nggak terpakai, mungkin ini George Washington aja pada waktu itu sudah bergeser pada tahun ini. Karena tanggal 4 ini berubah menjadi tanggal 15. Karena sudah bergeser ini tadi. Maka Al-Quran mengingatkan kamu jangan mengikuti yang itu, nanti suatu saat tanggal nggak cocok lagi. Maka ada tanggal lahir yang berubah. Nah, kalau penanggalan kita itu jelas kita punya bukti berupa komar atau bulan. Misalnya tanggal 15 itu berarti purnama gitu ya. Tapi kalau kayak yang kalender musim itu kan nggak ada buktinya, Pak. Buktinya apa? Kalau misalnya sekarang tanggal 15 apa buktinya? Oh, itu kalender di dinding, Pak. Ternyata kalender hilang. Nah, kan berarti nggak punya bukti. Tapi kalau yang namanya komar itu nggak pernah hilang. Nah, inilah hal-hal yang seperti itu perlu adanya satu pencermatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maka kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kalau ternyata diteliti secara mendetail itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan mungkin saja setiap hari tapi tanpa disadari. Maka kalau tadi ketika di UMS itu kan ibu yang moderatornya kan tanya sama saya, Pak, kenapa kok Islam ini kok mundur sedangkan orang yang tidak Islam tuh teknologinya maju? Ya saya bilang karena kebanyakan di antara kita itu diberi petunjuk gak mau. Saya juga heran kok karo Al-Quran kok alergi ya gitu. Nah, kalau mendengar Al-Quran gak mau. Nah, ini kan berarti kan akhirnya kita akan ketinggalan. Padahal ternyata Al-Quran itu adalah teknologi tingkat tinggi. Kalau misalnya ada pemberitahuan begitu kan mesti orang yang alergi tadi kan mesti wah nggak ada itu kan mengada-ada mesti gitu. Padahal kita belum berbuat sesuatu sudah membuat statement gitu loh, Pak. Nah, sehingga pemikiran kita juga harus kita panjangkan, kita luaskan, kita lebarkan bahwa alam semesta itu bukan hanya bumi. Dan itu saya ulang-ulang supaya kita ingat. Karena selama ini kita kan hanya dikondisikan oleh bumi ini, Pak. Bumi itu Al-Quran menggunakan istilah ard. Padahal kalau alam semesta itu bukan ard. Ars itu adalah bangunannya Allah.
Maka alam semesta itu alamin, itu alam semesta. Kalau arti hanya bumi tadi. Bumi itu kan sempit sekali. Lah, kenapa begitu? Karena kita sudah terlanjur dikondisikan bahwa pemikiran kita seolah-olah kehidupan dunia itu sama dengan kehidupan bumi. Padahal kehidupan dunia itu alam semesta ini. Kita harus sadar sesadarnya bahwa kalau nanti dunia akan dihancurkan, itu berarti yang dihancurkan bukan hanya bumi, tetapi seluruh jagat raya ini. Nah, dengan pengertian seperti itu kan, paling tidak kita akan pelan-pelan itu. Ya, membuka kesadaran itu memang nggak bisa sekaligus, Pak. Pelan-pelan gitu ya. Itu lama-lama kita akan, oh iya, sadar. Oh iya, sadar. Saya katakan bahwa manusia itu kesadaran dibuka secara bertahap. Surat kedua ayat 106. Nanti kita lihat juga surat 15 ayat 21. Baca. Manansah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini maksudnya, yang dimaksud ayat itu bukan ayat pasal, Pak. Ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Manansah min ayatin au nunsiha. Tidaklah kami hapuskan suatu ayat. Jadi kalau tidaklah kami hapuskan suatu ayat. Ayat di sini adalah pertanda kekuasaan Allah. Nah, pertanda kekuasaan Allah termasuk juga ilmu. Jadi, manansah min ayatin au nunsiha, atau kami lupakan. Melupakannya. Nanti bi khairi minha, bahkan kami datangkan yang lebih baik. Atau yang seumpamanya. Atau yang semisal. Jadi akan datang lebih baik atau paling tidak sama gitu loh. Jadi kan manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah itu menentukan atas tiap sesuatu? Nah, berarti ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah membuka keilmuan, kesadaran itu bertahap, tidak sekaligus. Jadi kalau tadi dikatakan ayat mana saja yang dihapuskan, Allah tidak pernah menghapus ayat. Memang Allah pernah lupa. Jadi yang dihapuskan itu maksudnya tidaklah kami hapuskan manansah min ayatin. Tidaklah kami hapuskan suatu ayat, itu artinya pertanda. Pertanda kekuasaan Allah. Aunun juga melupakannya. Bahkan kami datangkan yang lebih baik atau yang seumpamanya. Tidakkah kamu ketahui bahwa Allah menentukan atas tiap sesuatu? Karena Allah itu tidak pernah lupa, dan tadi ayatnya dikatakan sudah tamat, itu nggak ada yang diganti-ganti. Itu nanti kan surat 33 ayat 62, surat 48 23, bahwa sunnah Allah itu berlaku sejak zaman dulu dan tidak ada perubahan bagi sunnah Allah itu.
Allah nggak pernah lupa. Kalau sudah menentukan ya sudah, nggak pernah diganti-ganti. Nah, justru yang didatangkan berikutnya lebih baik atau yang seumpamanya itu perkembangannya. Sekarang kita lihat surat 15 ayat 21. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Di sini kan wa min sayyin ila indana khazainuhu. Khazain itu perbendaraannya. Wa ma nunaziluhu ila biqadari maklum. Jadi bahwa dari sesuatu kecuali pada kami perbendaraannya. Segalanya itu perbendaraan dari tangan Allah, maksudnya gitu. Kemudian dan tidaklah kami menurunkan dia kecuali dengan qadar yang ditentukan. Bertahap tadi, tidak sekaligus. Nah, seluruh perbendaraan itu ada pada Allah, baik perbendaraan mengenai ilmu maupun mengenai apa saja itu ada di tangan Allah. Jadi perbendaraan, segala perbendaraan ada pada Allah. Dan tidaklah kami menurunkannya kecuali dengan kadar yang ditentukan. Qadar itu juga ketentuan Allah. Menurunkan dia itu perbendaraan tadi itu kecuali menurut qadar yang ditentukan. Kan bertahap tadi. Jadi manansah min ayatin aw nunsiha ya'ti na'ti bi ghairi minha aw misliha. Jadi bahwa perbendaraan segala sesuatu itu ada pada Allah. Tidaklah diturunkan perbendaraan itu kecuali berdasarkan qadar yang ditentukan sesuai dengan tingkat peradaban dan kesadaran. Nah, perbendaraan ini Nabi pun juga tidak punya perbendaraan kalau kita melihat surat 6 ayat 50. Yang di sini katakan khazainuhu itu perbendaraannya. Sekarang kita lihat di sini kan dia qul la aqul lakum indi khazainullah. Nabi itu juga nggak punya perbendaraan Allah. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malak. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Ini kan berarti Nabi disuruh mengatakan kepada kaumnya bahwa katakanlah kepada kaummu, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa padaku ada perbendaharaan Allah. Nah, perbendaharaan Allah tadi hanya ada pada Allah sendiri. Diturunkannya secara bertahap berdasarkan kadar yang ditentukan, gitu Pak. Ya, berarti Nabi juga tidak punya perbendaharaannya Allah kan. Kemudian wala alamul ghaibah juga tidak tahu hal gaib. Wala aku lakum ini malak, dan aku tidak mengatakan bahwa aku ini malak. Yang aku ikuti hanyalah yang diwahyukan Allah kepadaku, yaitu Al-Quran, kan gitu. Kalau Nabi hanya mengikuti Al-Quran kok, kita mau mengikuti yang mana? In atabiu ila ma yuha ilayya, yang aku ikuti hanyalah yang diwahyukan Allah kepadaku. Ini Nabi tidak punya perbendaharaan Allah, tidak tahu hal gaib,
bukan juga seorang malak, tetapi hanya mengikuti berdasarkan wahyu yang diterima. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang melihat? Tidakkah mereka berpikir? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, pengertian-pengertian ini bisa kita pahami bahwa karena kesadaran manusia dibuka secara bertahap menurut kadar yang ditentukan, maka kita juga harus menyadari. Nah, bagaimana kesadaran yang kita munculkan? Kita mempelajari ilmu itu juga orang gerusa-gerusu, pelan-pelan, tetapi kita juga secara komitmen yang mantap, secara kontinu, itu tidak terputus-putus. Karena kalau pokok bahasan itu bersambung, kalau terputus-putus itu nanti juga sambungannya tidak sampai. Kalau terputus-putus juga nanti materinya juga tidak komplit, tidak lengkap gitu. Maka itu kita harus secara rutin, terus menerus, akhirnya akan mendapatkan satu pengertian yang jelas. Sampai di sini mungkin masih ada yang bertanya, karena waktunya habis. Masih ada yang bertanya? Jadi kalau tidak ada, mungkin pertemuan pada malam hari ini sampai di sini dulu, dan nanti akan kita lanjutkan pemahaman tentang Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin dari berbagai dimensi, supaya kita bisa lebih jelas tentang pengertian yang sebenarnya, bahwa kekuasaan Allah adalah Rabbul Alamin, sehingga wawasan kita akan semakin luas, dan hati nurani kita yang Al-Quran menggunakan istilah kolbu itu akan terbuka semakin lebar lagi. Akhirnya akan muncul kesadaran yang sangat luar biasa terhadap kebesaran Allah. Demikianlah apa yang bisa kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Bisa dipikirkan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.